Kalau Surabaya terkenal dengan legenda rumah hantu Dharmaya, Semarang dengan misteri Lawang Sewunya, Malang pun punya satu cerita horor yang begitu melegenda. Kamu yang arek Malang, asli, atau pernah singgah beberapa saat di Malang, pasti pernah sekali mendengar soal cerita yang satu ini. SMA Tugu, sebuah komplek SMA yang terdiri dari SMA 1, SMA 3, dan SMA 4 Negeri Malang ini menyimpan banyak misteri. Penasaran dengan cerita horor apa yang terjadi di sekolah ini? Yuk simak hati-hati di sini. Gedung ini dirancang oleh Insinyur W. Lemay dari Jawa Timur, atau lebih dikenal juga Jawatan Gedung Negara, dan selesai dibangun pada tahun 1931. HBS atau Hoogere Burger School secara harfiah adalah sekolah tinggi warga negara, yaitu sekolah menengah Belanda. Sedangkan AMS atau lebih dikenal dengan Algemene Middelbare School merupakan sekolah menengah umum. Gedung itu sampai sekarang digunakan sebagai SMA Negeri 1, 3, dan 4 Malang. 3 gedung SMA ini disebut SMA Tugu lantaran terletak di Jalan Tugu. Posisinya begitu strategis, yaitu di sekitar alun-alun Bundar yang merupakan pusat pemerintahan Malang yang baru. Bangunannya menghadap ke arah lapangan Jan Pieterszoon Koen. Pembangunan gedung ini hampir bersamaan waktunya dengan pembangunan Balai Kota Malang. Dan karena tidak ingin terkesan sebagai bangunan yang menyaingi Balai Kota, maka bentuk keseluruhan dari sekolah ini dibuat dengan karakter seperti villa. Villa sendiri identik dengan beragam mistisnya. Di komplek gedung ini ada ruang-ruang yang dulu bisa dipakai secara bersamaan oleh kedua sekolah. Sekarang pun masih nggak jauh beda. Secara keseluruhan, gedung yang dibangun tahun 1930-an ini termasuk arsitektur kolonial modern. Di SMA Tugu yang merupakan gedung bangunan lama ini digunakan ubin berwarna kuning yang anehnya dihiasi bercak merah, mulai merah jelas hingga kecoklatan. Di tempat yang tidak teratur, konon walau ubin dengan bercak darah itu ditukar, akan terus nampak bercaknya. Meski diganti ubin baru sekalipun, bercak darah itu akan kembali muncul. Parahnya, mereka yang berupaya mengganti kerap jatuh sakit serta kesurupan. Salah satu cerita pemicu dari lantai berdarah ini yaitu dulunya SMA Tugu dijadikan sebagai tempat penyiksaan. Tentara bahasa perjuangan, kalau kamu iseng main ke sana, carilah ubin dengan bercak-bercak lidah di lorong-lorong sekolahnya. Maka Anda akan melihat bercak-bercak darah di lorong-lorong tersebut dan juga di ubin tersebut. Aula ini awalnya juga punya lantai dengan bercak darah, tapi sekarang sudah ditukar dengan lantai kayu dengan dasaran pasir yang sengaja berguna untuk menghindari bercak darah yang nampak. Dulu ceritanya di lokasi Tugu ini pernah mengalami kebakaran hebat, dan SMA Tugu lah yang jadi salah satu bangunan tempat yang selamat. Setelah kejadian itu, banyak orang-orang yang sering melihat penampakan berkesan tentara Jepang tanpa kepala yang berjalan saat malam hari, hingga akhirnya membuat aula Tugu dilarang dikunjungi waktu malam. Komplek SMA Tugu Malang ini dulunya menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia. Di sini pula disebut punya beberapa titik terowongan yang digunakan sebagai jalur darurat. Sampai sekarang terowongan ini masih dipercaya dan masih berdiri dengan kokohnya, tapi fungsinya sudah berbeda. Dulu dipakai sebagai jalur darurat, sekarang malah hanya disebut sebagai terowongan hantu. Konon katanya dulu ada seorang siswa yang memberanikan diri memasukinya. Namun, aksi tersebut berakhir dengan kisah tragis. Siswa pertama sontak mendadak histeris setelah tak lama masuk terowongan, dan siswa yang kedua sempat dikatakan hilang dan baru 2 minggu kemudian ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Jadi di depannya musola situ, aku ngesut ke daerah sini, daerah lorong sini itu langsung burem, padahal nggak apa-apain. Nah, terus habis itu ya itu cuma itu toh. Juga ada beberapa kejadian-kejadian malam 17-an yang di sini tuh ada kayak suara tentara baris.
Dulu ada sekelompok siswa yang mengikuti kegiatan pecinta alam dan menginap di markas yang ada di SMA 1 untuk merayakan kelulusan. Karena mabuk, mereka malah membakar beberapa bangku di kelas IPA yang terletak di lantai 2. Dan selama seminggu, sekitar 7-8 anak mengalami kecelakaan parah hingga patah kaki. Beberapa orang percaya kejadian itu terjadi lantaran penunggu SMA 1 membalas dendam karena sempat merasa terganggu. Setelahnya, ada pula diklat mistis yang dialami tim Paskibraka. Salah satu agenda diklat yaitu berkeliling sekolah saat malam dengan membawa satu lilin serta 3 batang korek api. Calon anggota Paskibra mesti naik ke lantai 2 sendiri dan masuk ke salah satu kelas. Salah seorang siswa mengaku saat naik ke lantai 2 mendengar teriakan menyayat yang penuh rasa takut dari seorang siswa perempuan. Padahal pas dicek ke lantai 2, tidak ada apa-apa. Tidak berhenti sampai di situ saja. Rumor mengerikan mengenai SMA Tugu ini masih ada cerita pocong di lantai 2 SMA 1. Betapa mistisnya ruang PMR milik SMA 3. Musola di SMA 3 pun tak luput dari cerita hantu. Tragedi ketua OSIS SMA 1 yang bertemu hantu tanpa kepala, dan lain sebagainya. Terlepas dari apapun itu, tetap SMA Tugu tetap jadi sekolah favorit di Kota Malang. Demikian cerita mistis kali ini. Lukman Shinichi, kita akan bahas tuntas mereka yang tak kasat mata.